berhadapan dengan Allah haqqa tuqatih, ketika ukurannya salat adalah wudunya harus benar. Mana ada wudu kayak gini? Jin itu senang di lubang hidung. Untuk membuangnya, ini bukan urusan upil belaka. Ada makhluk yang sering bermain di THT itu. Ya, ada jin khusus yang bertugas untuk mendistorsi pesan, mendistorsi keputusan. Dengan berwudu sungguh-sungguh, yang tidurnya nggak gosok gigi, senang setan di dalamnya. Sulit bangun malam itu. Setan tuh suka dengan yang kotor-kotor. Jadi haqqa tuqatih, wudunya mesti benar, sholatnya ya nggak pakai kaos dalam, pakai baju tidur. Mau ada presiden aja ya kayak gitu tuh, mesti pakai jas segala, pakai dasi dan diatur lagi jamnya. Padahal nggak jelas juga nanti di depannya ngapain. Di hadapan Allah, berhadapan dengan Allah. Ini bukan persoalan langgam. Lu baca Quran ini di depan siapa gitu? Mbah lu. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kamu baca ini ahsanal hadithi kitabam mutasyabiha, agar daya rasamu terbimbing kepada kekhusyuan yang menjadi tujuan daripada membaca Quran itu, sampai tingkatan taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kira-kira baca Quran dengan langgam cecok rawuh, itu hanya pantas dinyanyikan oleh Cuca Ijo sebetulnya. Hatta taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi berhadapan dengan Allah dalam salat, Allahu Akbar, bajunya mesti bersih dan halal, sajadahnya, kiblatnya jangan main-main. Persoalan kiblat ini persoalan penting. 3 kali diulang dalam Al-Quran di ayat 144, 149 dan 150 surat Al-Baqarah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum. Diulang-ulang 3 kali. Li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah illa alladziina zalamu minhum fala takhshawhum. Pengulangan 3 kali agar fokus kepada kiblat Masjidil Haram dan kamu berpaling dari Baitul Maqdis. Ini adalah haqqu min rabbik. Al-haqqu min rabbik. Tapi orang-orang liberal, sekuler yang nggak paham ayat ini sok tahu kadang-kadang. Udahlah, nggak usah ngerasa benar sendiri, Ustaz. Yang maha benar itu cuma Allah. Lu ngerti nggak? Ayat ini ditempatkan di mana? Al-haqqu min rabbika ini berkaitan dengan qiblah. Agar tidak ada keraguan pada jiwa Muhammad. Tapi orang-orang liberal yang sering pelintir ayat, kita kan harus rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin oleh sekuler ini sering dipakai rahmatan lil kafirin wa musibatan lil muslimin. Ini gara-gara baca ayat separuh-separuh. Setan seneng dengan orang yang baca terjemahan tapi nggak kembali ke ayatnya. Setan seneng banget sama orang itu. Rasanya kita udah beribadah ya.
Setan senang dengan orang yang baca terjemahan dan tidak mau baca ayat Qur'annya. Kemungkinan besar melintir. Haqqa tuqatih. Kalau dari awal sholatnya sudah karena Allah berhadapan itu serius. Allahu Akbar. Lalu membaca surat yang dibaca oleh qari tadi misalnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diafragma ayat yang dia baca walaupun suaranya gak bagus banget. Tapi qari tadi bagus banget bacanya. Itu terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Walaupun sholat sir. Zikirnya bisa paling enak saya dengar zikir kayak gitu. Alhamdulillah. Ini apa-apaan ini? Udah sholat subuhnya nggak sikat gigi, zikirnya pakai kan merusak tetangga sebelah. Haqqa tuqatih. Gitu ya. Saya ambil sholat dan baca Quran dulu. Serta berzikir kepada Allah. Ini jangan main-main. Harusnya banyak hal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu direnggut oleh kematian dan kamu belum total berserah diri sebagai seorang muslim kepada Allah. Pemuda, jangan pernah bercita-cita mati di kampung sendiri. Rasulullah aslinya orang mana? Mekah. Meninggalnya di mana? Madinah. Abu Bakar, Umar aslinya orang mana? Meninggalnya di mana? Di bumi hijrah. Pemuda sesungguhnya dan orang bertakwa sesungguhnya enggak pernah berpikir mati di kampung halaman. Jadi enggak usah investasi kuburan. Sebetulnya saya ditawarkan menjadi bintang iklan kuburan. Saya tersinggung sebetulnya. Walaupun dia sudah siapkan brosurnya itu istimewa sekali. Saya bilang, lu pikir gue pocong apa? Dia pikir kalau kuburannya pakai fotonya Ustadz Bakhtiar pasti laku nih. Jadi bayangannya orang kalau beli kuburan di situ insya Allah nanti bisa masuk surga gitu. Nggak. Orang-orang mulia di muka bumi ini, lihat, meninggalnya itu di medan perjuangan di mana agama Allah ditegakkan. Wafatnya di bumi hijrah. Kebanggaannya adalah ketika mati dalam keadaan menegakkan agama Allah dan ketika mati dalam keadaan membela hak umat Islam sementara dia sendiri sebagai seorang muslim. Jadi mati sebagai seorang muslim itu insya Allah masuk surga insya Allah. Tapi kurang keren buat orang yang haqqa tuqatih. Kurang keren. Mati sebagai muslim baguslah insya Allah. Tapi mati sebagai muslim dalam keadaan memperjuangkan umat Islam itu orang bertakwa yang sesungguhnya. Mati sebagai muslim dalam keadaan menegakkan agama Islam itu yang dimaksud ayat ini insya Allah. Buat orang yang energik takwanya, haqqa tuqatih. Ayat selanjutnya.
Al-i'tisam billah. Yang dimaksud di ayat ini nanti yang disebut dengan berpegang kepada tali Allah, supaya nggak kepelintir nih ya. Kan tadi saya bilang rahmatan lil alamin ini, kalau orang bicara tentang rahmatan lil alamin biasanya konotasinya menguntungkan orang Islam atau menguntungkan orang kafir? Menguntungkan orang kafir, menyudutkan orang Islam. Wahabi, ISIS, apalagi teroris gitu kan. Kemarin 10 orang Indonesia pergi ke Suriah, ditangkap dituduh ISIS. Ini ada permainan dari dalam sini sebetulnya. Ini pembalikan isu. Sunni itu teroris, Syiah itu nasionalis lah, kira-kira begitu. Saran saya, ini di akhir zaman, kalau setiap malam Jumat saja sudah malas membaca 10 ayat surah Al-Kahfi, walaupun jurusanmu jurusan komunikasi, kemungkinan besar kamu dibohongin oleh opini publik yang dimainkan oleh media massa. Kalian baru bisa selamat wahai pemuda, seperti Ashabul Kahfi. Akidah kalian, persepsi kalian untuk i'tisam bihablillah, untuk berpegang teguh kepada tali Allah, kalau kamu betul-betul memahami surah Al-Kahfi itu, dan insya Allah opini kamu, cara kamu broadcast informasi, kalau faham apa yang ada di surah Al-Kahfi ini, insya Allah tidak menjadi penyebar isu yang tidak penting. Saya banyak berteman dengan orang-orang media, bahkan pemilik media. Dan doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ada media Islam yang besar. Fiber optik sudah kita tanam Jakarta dan Bandung, dan antara Jakarta dan Bandung sudah lengkap. Izin sampai jaringan tetap internet juga sudah kita miliki, termasuk untuk VSAT satelitnya. Tinggal jual 60 channel. Tapi butuh memang muslim yang haqqa tuqatih dan yang mau berjamaah. Jangan kayak alumni-alumni kampus yang lainnya, kasihan. Orang semakin banyak duitnya, itu kan mestinya semakin kuat ibadahnya kan? Justru setelah keluar dari kampus, sholatnya di samping meja kantor terus. Jangan ikut yang seperti itu. Menyedihkan. Surah Al-Kahfi betul-betul akan menjadi penyaring kita agar kita tidak terserap oleh informasi dajjalin. Dajjal-dajjal masa kini sebelum datang dajjal yang sesungguhnya. Kita sedang dikondisikan persepsi kita nih, logika kita agar kita siap menerima kehadiran dajjal. Kecuali orang-orang atau pemuda-pemuda yang di dalam dirinya mengalir surah Al-Kahfi. Sama-sama kita baca 10 ayat dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum makithina fihi abada. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Terus
Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita ini sedang dipecah belah, terutama lewat informasi. Yang nonton TV sebelum baca surah Al-Kahfi, terutama news, itu kemungkinan besar tersusupi oleh fikrah-fikrah Dajjal. Ini semua dalam rangka ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seorang muslim yang baik hanya akan lurus fikrahnya, pemikirannya, kalau yang dibaca adalah Quran sebelum membaca koran. Selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Ini perintahnya. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah ketika kalian dulunya masih bermusuh-musuhan, lalu nikmat Allah datang kepada kalian, kalbu kalian kemudian disatukan, dan jadilah kalian setelah itu dengan nikmatnya menjadi orang-orang yang bersaudara satu sama lain. Ini ceritanya orang-orang Quraisy dulu, kan bangga dengan kabilah-kabilahnya ya. Alumni ITB dengan iluni UI akrab gak? Gimana BEM kita sekarang? Apa gerakannya sekarang ini? Beredar foto-foto agak menyudutkan BEM sekarang ya. Ya, kita harus berikan kesempatan kepada anak muda untuk mengambil keputusannya sendiri. Tapi kalau kalian jalan sendiri tanpa berjalan dengan ulama, demo sendiri, berpolitik sendiri dan tidak bertanya pada ulama, wallahu a'lam bishawab. Keputusan apa yang bakal kalian ambil nantinya? Dalam sebuah perjuangan, pemuda paling kuat pada masa itu pun gak bisa jauh dari ulama adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi kalau anak muda sudah ambil keputusan dan jauh dari ulama, dekat dengan umara, harusnya banyak makan malam dengan ulama. Karena makan malam dari orang yang soleh itu jadi obat. Sebaliknya jadi penyakit. Ya, satu hari Imam Syafi'i diundang ke rumahnya Imam Ahmad ibn Hanbal atas permintaan putrinya. Besoknya sebelum pulang Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i karena ini titipan pesan anak perempuannya. Karena Imam Ahmad sangat membanggakan Imam Syafi'i. Dua pertanyaan itu. Pertama, guru, anakku, putriku bertanya, katanya engkau seorang yang wara' tapi kok makannya banyak. Wara' itu menjauhi syubhat. Apalagi yang haram, syubhat aja dijauhin. Ini ilmu dari ulama, cara memenuhi undangan makan. Ini ilmu dari ulama, tolong sampaikan. Cara memenuhi undangan makan. Terutama kalau sudah bermain dalam langkah-langkah strategis, hati-hati. Anak muda, hati-hati. Guru, kata putriku, katanya engkau orang yang zahid.
akhirat oriented. Tapi kenapa sholatnya semalam cuma 2 rakaat? Diintip rupanya. Dan ini ciri pemudi, mujahidah, yang selalu ingin tahu bagaimana menjalani hidup dengan mengikuti orang-orang yang berilmu. Yang ingin haqqa tuqatih, yang ingin selalu bergabung dengan orang-orang yang saleh. Berjuang bersama orang-orang yang ikhlas. Mati dan dibangkitkan bersama orang-orang yang dulu di dunianya bersama-sama. Bagaimana cara hidupmu, begitu cara matimu. Bersama siapa kamu di dunia, sama dia kamu dibangkitkan di akhirat. Di dunianya kamu jadi penggemar siapa? Akan dibangkitkan sama dia nanti di akhirat. Saya ulangi ya. Di dunia kamu ngefans sama siapa? Sama dia nanti kamu dibangkitkan di akhirat. Hati-hati. Betul. Kemarin aku makan banyak. Di rumahku aku sering berpuasa. Sering berpuasa. Tapi makan di rumah orang yang saleh bagiku berobat. Maka aku akan makan banyak di rumah sahabatku yang saleh. Tapi Imam Syafi'i kalau di rumah penguasa, hati-hati dia makan. Enggak perlu didukunin aja udah kesirap.